المؤمنين رحمكم الله ليعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أعجبكم الله وأطيعوه لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قم الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسيرهم على معالم الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar katsiran walhamdulillahi katsiran. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila jami'il jinni wal bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan abdaqiruha liyaumil mahsyar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man shalla wa nahar wa hajja wa i'tamar wa waqafa fi arafata wal mash'ar. Nabiyyun wa farallahu lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyurul muslimin rahimakumullah. Pagi ini kita patut bersyukur pada Allah atas segala nikmat-nikmat yang kita terima selama ini. Kita sadar apa tidak, kita paham apa tidak, nikmat Allah begitu besarnya yang kita terima selama ini, sehingga saking banyaknya kita tidak mampu lagi untuk menghitung-hitungnya. Dan memang Islam tidak menganjurkan kita ini untuk menghitung-hitung nikmat Allah. Tapi Islam memerintahkan untuk mensyukuri, bukan menghitungnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pagi ini adalah pagi yang sangat agung. Sebuah momentum peletakan batu pertama dalam syariat Islam yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga banyak perintah-perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun.
ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah dengan berbagai macam perintah, fa'atammahun, maka dia melaksanakan perintah itu dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan ayat ini banyak mufassirin yang menafsirkan perintah apa kepada Nabi Ibrahim saat itu. Ada yang mengatakan perintah itu adalah perintah untuk melaksanakan khitan. Ada yang menafsirkan lagi perintah itu adalah untuk berhijrah. Dan ada perintah itu yang mengatakan perintah itu untuk berkorban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah pada 10 Dzulhijjah?" Rasulullah menjawab, berkorban. Sehingga dawuhnya Rasulullah, "Man wajada sa'atan wa lam yudhi fala taqrabanna musallana." Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Kata Rasulullah, siapa yang sudah diberi kemampuan untuk melaksanakan kurban tapi dia tidak berkorban, jangan sekali-kali mendekati majelis, jangan sekali-kali mendekati musola. Apa maksudnya ini? Banyak pendapat yang mengatakan, yang menafsirkan hadis ini adalah, yang satu menurut Imam Hanafi bahwa berkorban itu wajib hukumnya bagi orang yang mampu. Tapi menurut Imam Syafi'i bahwa berkorban itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan untuk melaksanakan bagi yang mampu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin dalam hal ini kita tidak melihat apakah hukum kurban itu wajib, apakah hukum kurban itu sunnah, tapi kita segera sadar bahwa semua ini adalah ujian dari Allah. Allah ingin menguji loyalitas keimanan kita kepadanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang membuat kematian, yang membuat kehidupan, yang semuanya itu sebetulnya Allah ingin menguji siapa di antara kalian yang paling banyak amal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ini sering mengklaim diri kita sebagai umatan kafah, umat Islam yang sempurna, umat Islam yang komplit, umat Islam yang militan. Tapi seringkali kita ini tidak sadar apakah kita ini sudah mampu menerima ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Mereka mengatakan, kami sudah aman, kami sudah aman. Apakah mereka akan diuji oleh Allah? Iya, pasti mereka akan mendapat ujian oleh Allah, ujian dari Allah. Dan ujian dari Allah itu merupakan sebuah kesayangan Allah. Allah itu masih menyayangi kita, untuk itu kita ini selalu diuji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar walillahilhamd. Di dunia ini tidak ada orang besar, tidak ada nama yang besar kecuali diuji sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi orang besar, menjadi panutan Islam yang bersumber dari beliau. Apa ujiannya? Punya anak laki satu-satunya, disuruh menyembelih. Ujian yang berat, yaitu Nabiullah Ismail. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi, kemudian mimpi itu memerintahkan untuk menyembelih putranya. Kemudian pagi harinya Nabi Ibrahim mengangan-angan, berpikir, apakah ini mimpi dari Allah apa tidak? Masih berpikir, dan berpikir setelah mimpi itu tanggal 8 Dzulhijjah. Saat itu disebut hari Tarbiyah, hari yang berpikir apakah mimpi ini benar dari Allah. Malam harinya Nabi Ibrahim mimpi lagi dengan mimpi yang sama untuk menyembelih putra satu-satunya laki-laki. Kemudian pagi harinya tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim memutuskan, ini jelas dari Allah. Arafah, ini jelas dari Allah.
Untuk itu 9 Dzulhijjah disebut Yaumul Arafah. Kemudian tanggal 10 Dzulhijjahnya pas Idul Adha semacam ini disembelihnya Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu menjelang baliknya Nabi Ismail alaihissalam, dan ditanya, wahai anakku, aku bermimpi untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Ya abati al-matumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kalau itu perintah Allah, yakinlah, lakukan. Insyaallah saya akan tergolong orang-orang yang sabar. Ini diuji, akan menjadi orang besar, diuji semacam ini. Kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ujiannya luar biasa. 2 bulan dalam kandungan ibunya sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Kemudian begitu lahir 6 tahun umur beliau sudah ditinggal wafat oleh ibunya, dirambut oleh kakeknya. Kemudian kakeknya meninggal saat itu Rasulullah sedang berusia 8 tahun. Coba bayangkan, anak usia 8 tahun berapa besarnya? Itu sudah hidup tanpa siapa-siapa, sudah hidup mandiri, yang akhirnya menjadi orang besar semacam ini. Kita melihat Nabi Musa alaihissalam saat itu di masa Raja Fir'aun. Raja Fir'aun dibilangi oleh ahli-ahli nujum kerajaan, dukun-dukunnya kerajaan mengatakan, wahai Fir'aun, kamu nanti akan kedatangan seorang musuh, yang musuh itu tahun ini akan lahir, yaitu laki-laki. Sehingga dengan ucapan Nabi, ucapan ahli nujum semacam itu, Raja Fir'aun memerintahkan semua tahun ini yang melahirkan laki-laki dibunuh. Dan di tengah-tengah berkecamurnya semacam itu, lahirlah seorang jabang bayi yang nanti menjadi Nabi Musa alaihissalam. Sehingga dengan lahirnya itu oleh ibunya dihanyutkan di Sungai Nil dengan peralatan untuk keamanan seadanya. Akhirnya Allah menyelamatkan Nabi Musa, dan akhirnya Nabi Musa ini pun yang akan memerangi Raja Fir'aun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Juga kita melihat Nabi Isa yang akan menjadi orang besar. Nabi Isa ini lahir dari seorang ibu yang tidak mempunyai suami, Sayyidah Maryam. Tidak punya suami, hamil. Oleh penduduk kampung diusirlah Sayyidah Maryam, diusir. Akhirnya beliau melahirkan Nabi Isa alaihissalam di tengah-tengah kandang peternakan saat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, walillahil hamd. Kurban adalah sebuah tekad. Kurban adalah sebuah tekad untuk menyembelih nafsu dunia. Karena nafsu dunia inilah yang menyebabkan kita ini jauh dengan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin Islam tidak melarang kita ini untuk menuruti dunia. Islam tidak melarang untuk mengumpulkan harta dunia sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, yang dilarang oleh Islam adalah tidak boleh mencintai dunia. Mengumpulkan boleh. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, "Iqmal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Kumpulkan harta sebanyak-banyaknya seakan-akan kamu selamanya hidup. Wa'mal li akhiratika, tapi ingatlah bahwa dulu untuk urusan akhirat seakan-akan kamu besok akan mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena dengan urusan dunia teman menjadi lawan, kawan menjadi lawan, saudara-saudara akan menjadi pisah karena urusan dunia, karena urusan pangkat saling membunuh, karena urusan warisan saling membenci, saling putus silaturahim antar saudara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Yushiku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qis'atiha aw qas'atiha." Kata Rasulullah kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku semuanya,
suatu saat nanti kalian akan dikepung oleh umat-umat yang tidak sama akidahnya dengan kalian. Mereka akan mengepung kalian seperti mereka mengepung sebuah tumpeng yang besar yang siap dimakan. Para sahabat heran, ya Rasulullah, aminkinlah bima yauma idzin ya Rasulullah. Apakah jumlah umat Islam saat itu sedikit ya Rasulullah? Tidak. Antum yauma idzin katsir walakinnakum ghusaa'un ka'utsa'is. Jumlahmu besar saat itu, jumlah umat Islam besar. Tapi jumlahmu saat itu besarmu seperti sebuah buih di atas air. Kaya untuke banyu. Diombang-ambingkan air ke selatan, buih ini ikut terpelanting ke selatan, utara ikut ke utara. Umat Islam saat itu mulai tidak punya pendirian. Sekarang ini terjadi apa yang didawuhkan oleh Rasulullah. Jumlah kita besar, jumlah umat Islam besar, tapi mudah diombang-ambingkan, mudah diprovokasi. Ini kita sekarang sudah disabdakan oleh Rasulullah 1500 tahun yang lalu. Sehingga apa kata Rasulullah, wahai sahabatku semuanya, kalau kondisimu sudah semacam itu, kondisi umat Islam sudah semacam itu, Allah akan menimpakan dua hal kepada kalian. Yang pertama, yuntaza'u mahabah fi qulubi aduwikum. Nanti suatu saat seperti itu, musuh-musuhmu tidak akan takut melihat kalian. Musuh-musuhmu menganggap remeh kalian, walaupun jumlah kalian besar. Jumlah kalian besar. Dan Allah akan menimpakan hal yang kedua, wa yaj'alu fi qulubikum al-wahn. Allah akan memberikan penyakit kepada hatimu semuanya, yaitu penyakit ini namanya al-wahn. Seorang sahabat bertanya, mal wahn ya Rasulullah? Apa penyakit wahn ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Umat Islam saat itu banyak mengumpulkan harta kekayaan dunia, tapi mereka melupakan kematian. Mereka tidak ingat dengan akhir. Banyak bekerja siang malam, tidak mengingat akhirat. Sudah mampu tidak mau zakat, sudah mampu tidak mau berkorban dan sebagainya, walaupun itu hukumnya sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Malik bin Dinar pernah menyatakan, hubbud dunya ra'sul kulli khati'atin. Mencintai harta kekayaan dunia tanpa didasari dengan iman, itu merupakan sebuah malapetaka. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Inilah yang Islam menganjurkan, bahwa yang mampu kita disunahkan berkorban dan seterusnya. Karena dengan harta dunia kita sering perpecahan terjadi, pertengkaran, pembunuhan dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, kita melihat di zaman Nabi Musa alaihissalam ada 3 orang yang menemukan segumpal emas besar. Mereka sepakat emas ini untuk dibagi rata 3 orang. Namun sebelum membagi, 1 orang disuruh untuk mencari makanan. Berangkatlah 1 orang itu. Kemudian yang kedua, pikiran jahatnya keluar karena urusan dunia. Yang 2 ini keluar pikiran jahatnya. Andaikan emas ini kita bagi hanya berdua, betapa kayanya. Akhirnya mereka sepakat, kalau yang beli makanan nanti datang, kita bunuh. Begitu datang kita bunuh, sehingga emas ini bisa kita bagi berdua dengan rata. Yang membeli makanan juga punya pikiran jahatnya keluar. Betapa kayanya saya nanti, andaikan emas segitu besar milik saya sendiri. Muncul pikiran yang jahat. Kalau begitu makanan ini saya beri racun saja. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Begitu yang membeli makanan datang, langsung dibunuh oleh berdua. Kemudian berdua sepakat, ayo kita bagi emas ini. Namun sebelum kita bagi, ayo kita makan dulu. Makan berdua, mati semuanya karena makanan sudah beracun. Ini urusan dunia. Sekarang ini terjadi urusan sedikit saja. Ya, urusan beberapa ratus ribu saja sudah saling membenci, sudah saling mengisolirkan, saling memfitnah dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, Allahu akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, mari semuanya ini sebagai bahan renungan kita, sebagai muhasabah kita. Jangan menjadi orang yang dengki, jangan menjadi orang yang bangkit, dan jangan menjadi orang yang saling memfitnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ini upaya sebagai ikhtiar kita untuk menjadi orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari besok adalah hari yang lebih baik dari hari ini. Dan ikhtiar ini harus kita iringi dengan sebuah doa memohon kepada Allah, semoga amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan kita selama ini, dosa kemaksiatan yang kita lakukan, kita tahu atau tidak, kita sengaja atau tidak, semoga semuanya itu segera mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad waj'alna min khiyari ummatihi wa ahli syafa'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna an na'budahu bi ikhlasin niyyah wa nahana an nusyrika bihi syai'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala azza min qail, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayyuhal fadhilun, usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina ila siratil azizil hamid wa ala siratil mustaqim wa anta hasbuna wa ni'mal wakil. Allahumma aslih anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasha'u qadir. Allahumma ja'alna fi akhiri kalamina inda intihai ajalina fi husnil khatimah. Rabbana admin lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.